Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Kurnia Putri dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan mengenai materi kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Mata kuliah agama yang diampu oleh Bapak Iman Sandisi, MPDI. Seperti yang kita ketahui, penyebaran Islam telah berhasil membawa kemajuan pada setiap masanya, baik dari segi keagamaan maupun non-agama yang berupa ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Islam juga hadir di tengah kerasnya peradaban jahiliyah, mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Kita masih dapat merasakan nikmat dari perubahan peradaban yang dibawa Islam. Secara historis, Islam telah memainkan peran yang signifikan dalam beberapa aspek pada peradaban dunia. Setelah Rasulullah wafat, perkembangan dan peradaban telah menunjukkan peningkatan, yaitu dengan munculnya berbagai varian berupa metode, visi, dan kerangka berpikir yang berbeda. Adapun faktor penyebab kemajuan peradaban Islam, pertama pada dinasti Umayyah sekitar tahun 661 sampai 750 Masehi. Di masa ini, gerakan-gerakan ilmiah telah berkembang seperti dalam bidang keagamaan, sejarah, dan filsafat. Kedua, dinasti Abbasiyah sekitar tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa pemerintahan ini merupakan zaman keemasan Islam. Meskipun pendirinya merupakan paman Nabi Muhammad SAW, tapi pemerintahannya hanya sebentar, yaitu pada tahun 750 sampai 754 Masehi. Ketiga, dinasti Umayyah di Spanyol pada tahun 757 sampai 1492 Masehi. Di belahan barat Eropa berdiri megah Khalifah Umayyah di Spanyol dengan sebelumnya tentara Islam pimpinan Tariq Ibnu Ziyad pada tahun 711 Masehi menaklukkan kerajaan Visigotik yang diperintah oleh Raja Roderick. Keempat, ada dinasti Fatimiyah sekitar tahun 919 sampai 1171 Masehi. Pada masa ini, banyak tokoh-tokoh muslim yang muncul sebagai cendekiawan dan memiliki pengaruh besar dalam dunia peradaban hingga saat ini. Adapun faktor kemunduran peradaban Islam, pertama, ada faktor krisis dalam bidang sosial politik. Pada masa itu, ajaran Islam dapat diibaratkan bagaikan pakaian, di mana kalau dikehendaki baru dikenakan, akan tetapi kalau tidak diperlukan, ia bisa digantungkan. Selanjutnya, ada krisis dalam bidang keagamaan. Krisis ini berpangkal dari suatu pendirian sementara ulama zumud atau konservatif yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Yang terakhir, krisis di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Krisis ini sesungguhnya hanya sekedar akibat dari adanya krisis dalam bidang sosial, politik, dan bidang keagamaan. Sekian tanggapan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya masih tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.